bisa menggaji staffnya maupun perangkatnya. Karena kan meningkatkan pendapatan asli daerahnya tuh belum maksimal. Nah, kita kayak semua. Kok nggak bisa tambah bagaimana caranya? Karena tidak punya inovasi, tidak punya kreasi. Caranya apa? Nah, oke, yang lain mungkin sekarang masalah politik, masalah agama, atau masalah budaya, monggo. Ini udah kedua, dari ini kedua. Jadi tadi sumber keuangan dari situ, ya Pak. Ini tapi ini opini loh, jangan sampai karena saya kan orang pemerintahan. Yang kedua, bagaimana sosial kami, agama kami, budaya kami itu termasuk ke ini kedua. Ini yang tidak pas itu gimana? Monggo kita cari solusinya. Peminatnya Pak, kalau misalkan budaya, sejarah itu kita bikin video, peminatnya sedikit gitu. Karena apa? Itu tadi pendidikan formal maupun informal kita tentang bahasa tulis itu rendah banget. Iya. Makanya orang itu tidak ingin tahu. Dan mau tulis orang kan sempit maksudnya. Sempit akhirnya seperti itu budayanya. Itu budaya ya. Dan menurut agama bagaimana? Agama kita kan agama secara mayoritas ini. Kan ya ada non Muslim, ada Muhammadiyah, ada juga Nahdliyin. Dan dengan lupa ya tidak pas apa in correction atau dikoreksi, monggo. Ini koreksi tapi setelah kalau yang bukan salah kan sama-sama Islam. Enggak gini, Islam itu kan rahmat ilahi. Apa itu ini alami. Jadi jangan kita sudah masuk ranah itu semua dianggap benar belum tentu. Yang kecil itu belum tentu nggak percaya. Yang kecil juga bisa menjadi hebat ada juga seperti itulah ya. Contohnya apa? Kerikil itu kalau masuk jalan sepatu itu kan kecil, tapi mengganggunya lama luar biasa. Kenapa? Semakin besar justru semakin lemah. Makanya kalau lembaga apapun, kalau semakin besar justru semakin lemah. Kenapa? Tidak ada saingannya, tidak ada perbandingannya. Akhirnya apa? Luar lemah semua. Sampai globалnya udah ngomong, ayo udah. Nah ini kadang-kadang yang tidak bisa dikritik. Awal ini malah nanti karena tidak dikritik kenyataan kan seperti itu. Dan kenapa pemberdayaan di lembaga itu tidak maksimal, tidak diberi bekal, hanya disodori hal-hal yang mungkin tidak pas untuk di desanya, kan gitu. Inilah mencari solusi tentang agama, tentang budaya seperti itu. Karena masyarakat kami pinggiran kan sekarang di modelnya kan kalau wegah mengelola anak kan di pondok pengpes kok cukup wegah udah di wara kami di pondok pengpes itu kan anehnya Pak, betul nggak kira-kira? Apa ini mengelola anak lorongnya wegah? Maaf lah, kalau anak mau titi lorong lagi sangka bukanlah pondoknya kalau wes beres loh. Terus sekarang ini dengan satu alasan dengan ngerti agama. Kita beragama Mbak. Namanya agama adalah mengatur peraturan dan larangan. Agama itu cuma itu. Ini bisa Bismillahirrahmanirrahim, bisa Al-Fatihah, bisa Kulhu, bisa surat-surat yang lain. Itulah tambahan supaya kita menjadi kebal, menjadi hebat kan gitu. Tapi kan apa ngaku dibilang nggak kira-kira? Ayo. Saya bukan munafik, saya orang Muslim asli. Tapi saya besar di Nasrani, hidup di lingkaran yang non Muslim. Seperti dunia Eropa kan sedikit Muslimnya, minoritas. Ini hanya gambaran. Tapi ini bukan saya mengajari. Kalau mau dia ngomong nggak, nah itu pilihan aja toh. Hidup itu pilihan. Itu tentang sosial, agama dan budaya. Budaya kita itu tidak mau berubah. Dianggapnya itu orang hidup dengan orang mati itu lebih penting orang mati. Percaya nggak kira-kira tak sejarah kayak? Untuk nyekolah anak biaya 20.000 dikorbankan, tapi kalau ada orang meninggal disosialkan. Kira-kira benar nggak itu? Kemudian kalau untuk biaya anaknya itu sayang, tapi kalau nggak selamatan diutang-utang ke. Ini fair, opini fair. Saya tidak mau, saya berdaya ini sebagai kontrapolitik ya. Saya hanya menyampaikan gagasan ini bisa nggak diterima. Kan seperti itu.
Jadi jangan kita itu melihat dunia itu masih panjang. Jangan besok itu sudah kiamat, jangan. Jangan melihat besok itu kiamat, jangan. Melihat dunia itu masih panjang dulu gitu. Gitu aja. Orang sekarang itu kita bicara dengan daunnya itu 2050 kalau di bukan itu. Nanti bebas TV baru, bebas ini bla bla bla. Itu kan tanah. Jadi gambaran itu seperti itu. Ya komunikasi yang ketiga apa? Komunikasi. Komunikasi jangankan dengan tetangga saya, dengan anak istri aja itu sempit. Waktunya nggak ada, habis. Enggak habis gimana? Contohnya, mangan nggak pernah bareng. Gimana masuk ngomong? Makan aja nggak pernah bareng. Apalagi makannya nggak cocok, dibuka di kapur. Mencari tetangganya atau temennya yang punya apa? Cuma dia kan gitu. Karena kita sempitnya untuk berkomunikasi dengan keluarga, apalagi tetangga, apalagi masyarakat. Sempit banget. Kalau ada kumpulan ditanya untuk apa, nah ini repot. Kan orang sudah berbicara instan itu, sulit. Makanya jangan melihat jenengan kalau melihat orang bule atau orang barat, itu kan tidak bisa membedakan. Gesturnya, posturnya, pola ekonominya sama. Padahal orang barat ya orang miskin, tapi kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi kalau kita kelihatan, oh kayak rambutnya gitu. Oh kalau rambutnya tipe. Kira-kira benar nggak omongan saya itu? Jadi kita itu jangan lagi seperti itu. Saya orang desa, tapi saya penampilannya kayak orang kota. Harus seperti itu. Kalau nggak tahu kita tanya. Kalau nggak bisa kita di sekolah harus belajar. Ini yang harus budaya kita disampaikan kepada masyarakat. Itu tentang komunikasi. Belum komunikasi tentang ekonomi, budaya, sosial, kesehatan. Komunikasi itu sangat luas. Public relation itu sangat luas sekali. Ini yang belum bisa diterima di pedesaan maupun di wilayah kabupaten. Yang keempat, pembangunan. Apa pembangunan? Ini pembangunan bangun rumah, bangun jalan itu pembangunan. Kalau pembangunan itu ada 4 pilar. Pembangunan fisik, non fisik, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan yang lain-lain. Tanya dong, mana yang prioritas sekarang? Pembangunan apa? Sosial. Sosial itu 3 pilar harus berjalan sama-sama. Orang itu kudu sehat, orang itu kudu pintar atau sekolah, jangan orang itu kudu membentuk lingkungan. Ilmunya itu harus seperti itu. Nah orang itu udah bisa bergaul dengan lingkungan, sudah berpendidikan, sudah sehat, enjoy orang itu. Tidak ada di situ intimidasi, tidak ada, karena semua sudah terbentuk semua. Nah, saya kira umpamanya sehat, tapi miskin, ekonomi kurang, pendidikannya ketinggalan. Siji sekolah SMP, siji SMA, siji nggak sekolah. Bergaulnya udah ya. Kita ciptakan, lalu SMA semua dipaksakan sekolah. Akhirnya mereka nanti seperti orang baris, tidak seperti orang baris jatuh. Orang baris dia gitu. Tapi orang baris kan peras, kan gitu. Jadi satu lurus. Tak diluluskan SMA semua. Pola pikirnya pasti sama. Nah sekarang kalau membentuk seperti ini kan sulit kita. Kita mau bilang, kalau barisnya dari kampung, kelamaan. Nah itulah kadang-kadang di tingkat pembangunan sosial kita itu sangat rendah. Karena pemerintah punya program kan seperti ini. Kalau baris ini berarti SMP SMA. Nah kalau standar pendidikan itu kan udah kan. Baru itu nanti kita mempunyai informal. Tapi ini belum bisa setara dengan gaya hidupnya. Pasti untuk menjadi bagian dari maju itu masih sulit sekali. Itu namanya pembangunan sosial. Pembangunan infrastruktur kan jelas harus perlu duit. Kita nggak punya duit, saya tak. Nah, kalau saya kenal mungkin di Jakarta kena dewan ya kasih, pasti dikasih. Tapi bagi yang nggak kenal, apakah dikasih? Kira-kira dikasih nggak itu? Pak, aku pilih desa aku pilih ini ya. Gimana kira-kira 2 proposal ada tantangan itu? Ini kan kenal gitu, tapi nggak kenal deh sampai kita korban yang bakal dikasih bantuan baik di provinsi maupun daerah seperti itu. Fisik itu seperti itu. Yang pembangunan yang lain adalah hubungan ekonomi. Kita itu kan budaya kita kan budaya konsumtif. Itu di pertanian itu semua belum dikelola dengan baik. Seperti kita panen pisang, panen jagung, panen padi, panen bawang. Semua masih
miliknya orang sana, belum milik kita sendiri. Akhirnya kita apa? Menjadi penonton, hanya dipameri duit itu. Padahal kita itu hidupnya seperti itu. Ekonomi kan jurusannya banyak. Yang bisa bertani, yang bisa berdagang, yang bisa kerajinan kecil seperti saya sampaikan, goreng kerupuk jadi, goreng pisang jadi. Sebenarnya itu peluang itu ada. Yang juga belum bisa adalah memanfaatkan lahan sempit. Seperti cabai belum ada di depan rumah, terong belum ada di rumah, belum ada tanaman tomat di depan rumah. Nah, itu udah lihat aja sepanjang dari Karangayung sampai Nampu. Dia nggak orang nanam tomat tapi di depan rumah nggak ada. Mendingan tuku 5.000 untuk sebungkus gitu. Itu ekonomi seperti itu. Sumber daya manusia ya seperti itu. Kita masih belum bisa berjaya. Karena apa? Penduduk kita margin. Pertumbuhan penduduk masih sangat, kemiskinan malah semakin menurun, bertambah maksudnya. Akhirnya apa? Yang nggak bersekolah mendapat pegangan, yang pensiun malah meleset utangnya kayak. Ini salah siapa? Ini kan jenengan sekolah sampai sarjana S1, jurusan pendidikan, lalu sampai pensiun masih punya utang. Dilalah sing kayu sekolah malah untuk PKH, bulan untuk inilah menjadi pendidikan yang belum bisa menjadi tuntunan bagi masyarakat kita. Aturan kan kita membentuk orang itu kan siapa yang hebat, siapa yang bisa berjaya dia. Kan enggak kita. Akhirnya orang kan sambung menyambung. Alah aku ki orang kok jadi kasih karo pemerintah. Akhirnya kan menjadi langganan. Ini juga bagian dari belum bisa memberdayakan masyarakat. Nah orang sanggih, orang hebat, aku dibantu, aku mampu yuk. Wah aku, gue guys. Itu kalau dilakukan satu desa itu kira-kira berapa persennya kita mengurangi dampak seperti itu. Kan untuk membangun fisik bisa. Nah orang untuk bangunan sosial aja tak. Untuk pendidikan itu. Nah oke sekolah itu bagus. Untuk beasiswa itu boleh lah bagus. Kadang-kadang kan dikasih pegangan, bantuan di sekolah ya. Akhirnya apa kita harus dicipta. Nah ini tantangan pemerintah itu seperti itu. Sampai hanya kita mengelola lingkungan saja. Seperti ini. Lingkungan ratuku ya, itu rapi malah. Gitu. Apa-apa pemerintah ya lurah itu, apa-apa lurah. Pemerintah ini. Dan kehidupan pribadi ya pemerintah. Gitu. Nah ini kadang-kadang ya sedikit gambaran karena ini sudah mendekati jam 10 nanti kita ketemu di warna wisata atau di dulu monggo pilihannya ya saya hanya bisa memberi opini saja ya kan saya orang pemerintahan ya saya panjenengan ngerti lah saya itu ya di bawah karena saya punya atasan walaupun saya pintar kayak apa saya harus mengikuti yang namanya aturan ada sebisa-bisanya kita saja tidak lalu lantas kita bisa langsung menjadi bupati, menjadi camat, menjadi gubernur enggak hanya pengalaman ini kalau Tuhan berkehendak kita sampaikan kita siarkan nek mau berubah monggo enggak mau berubah kan tanggung jawab masing-masing yang penting ilmu kita seperti itu saya memang hidup dari kalangan kecil tidak seperti orang-orang yang punya keturunan mantri, mandor, guru lurah, camat, tidak. Saya hidup ditinggal meninggal orang tua saya umur 8 tahun. Saya karena bisa seperti ini, memang saya perlu waktu kita hijrah ke Jakarta itu selama 35 tahun. Setelah ilmu ini loh, mbok menowo, kalau tidak pas, yaitu yang penting saya kan sudah sampaikan. Ini dia mau menerima nggak terima itu saya yang penting sudah kita sampaikan mulai ada misalkan ya sosialisasi tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang pembangunan semua itu sebenarnya sudah saya sampaikan. Nah, tapi kadang-kadang kan untuk menyampaikan ke bawah lagi kan saya juga nggak ngerti. Tapi kadang-kadang yaitu tadi semuanya teman-teman kita ini yang jelas mau maju itu setengah-setengah. Belum berani mengorbankan. Nah, dari mengorbankan yang saya katakan tadi, cepat Indonesia. Kenapa? Rakyatnya masih belum bekerja, masih belum bekerja. Tapi kan mengelolanya setengah-setengah. Kudunya untuk ayora. Padahal yang enggak yang dikonsumsi itu. Akhirnya kan kita tidak sampai sasaran. Gitu loh. Ya pengen punya anak, tapi sekolahnya kan tanggung. Akhirnya kan ya capek kita sendiri. Gitu loh. Nah, akhirnya terbentuknya masalah sosial tadi.
Ake untuk ngene adalah wis anak ngene. Ake to ngene adalah gangguan. Itu memang seperti itu. Nah, bisanya seperti apa? Kita punya komitmen, punya identitas. Oh, kita harus membentuk desa apa? Harus serentak. Jangan nanti kini, oh bisa nggak kono, pas ini ya akhirnya udah meneh. Gara-gara wong siji itu kadang melemahkan wong turu. Benar. Pasti ada gitu. Makanya kita itu belum menjadi apa yang menjadi harapan. Ya kadang-kadang ini menjadi apa namanya istilahnya itu pekerjaan bagi pemerintah desa kadang-kadang dikaitkan dengan internal. Kita kan punya perangkat, punya pasti. Ya mungkin ya dulu itu nggak punya filter, kan sekarang punya filter. Sekarang apapun kita terbuka semua, tidak pernah mengurangi. Tapi ya sama saja. Kenapa? Tidak budaya. Untuk angka ya entah, untuk sidik ya kurang. Itu bahasanya. Jadi makanya nggak punya pilihan. Nah sampai kapanpun kalau nggak diniati, ya nggak bisa. Nah kita bicara tentang agama, aku nggak tahu agama sesungguhnya itu kalau buka dengan jari-jari kan nggak ngerti. Seperti itu istilahnya, oh dulu Muhammad itu membangun Mekah itu gagal, akhirnya hijrah ke Mekah. Mekah sama Madinah sudah bagus, kembali lagi baru bangun Mekah. Itu kan dulu istilahnya maksud itu. Nah sekarang kan kadang-kadang bahasanya berbeda sekali. Lah itu bagaimana kita menggerakkan apa namanya masyarakat untuk bisa menjadi baik itu memang tantangannya itu banyak karena ada unsur-unsur yang kami sampaikan tadi. Dari segi pendidikannya, kesehatannya itu masih belum tertata rapi. Apalagi kita mengatur masalah apa namanya komunikasi. Ngomong-ngomong aja orang itu enggak biasa ngomong ya tak seneng nih kadang-kadang nek berbicara tentang pribadi urung ngerti nak pribadi itu untuk umum juga. Nah ini sedikit gambaran bahwa ini rawe panjangan itu nggak pas itu pulau nggih nyuwun pangapunten kemampuan saya dalam mengelola desa itu seperti itu. Tapi nek menurut saya nggih saya sendiri dulu juga pernah jadi kecil, pernah susah. Tapi kalau mau berubah nyatanya kalau saya panjang tahun-tahun itu seperti saya kan juga bisa berubah, nyatanya bisa kan itu. Memang belum bisa sempurna dan belum bisa. Saya panjangnya melihat dusun yang 2 dusun ini cukup bagus saya dibanding tahun 2013. Itu jalan itu masih panas. Sekarang sudah beton walaupun beton tewek gitu, tidak semua penuh. Nah ada kekurangan ini lah, kekurangan ini PR kami masih punya waktu 4 tahun, 4 tahun ditambah kalau masih kesempatan ikut lagi nanti 1 bulan. Itu kalau enggak ya umpama nggak laku sini kita sampai lagi ke Jakarta. Karena saya kesini itu ya boleh dikatakan pulang kampung dengan desa itu boleh. Kalau hanya seperti apa ya itulah kemampuan saya seperti itu. Anak saya cuma 1 aja yang masih ada di sana karena nggak ikut pulang ya karena apa ya di sini mungkin kalau mau kerja apa kan gitu. Jadi harapan saya itu seperti itu kalau memang berkenan. Kalau untuk menjadi maju banget nggak bisa, paling bisa itu berubah pola pikir, pola hidupnya, pola sehatnya, pola pendidikan itu harus dirubah sedikit demi sedikit. Harus dibangun Pak, mindset itu kan harus dibangun. Nggak harus dibujuk. Saya kan bilang, bangunkan perlu duit. Kita merogoh kantongnya orang provinsi, ya. Orang Semarang itu nggak gampang. Orang Jakarta nggak gampang, perlu rayuan gitu loh. Akhirnya apa? Ya nanti apa kalau jadi nyala, kalau nanti kalau cari masa, saya kan punya masa banyak kan bisa kita jual. Nanti sistem kayak itu pakai IT, kan rayu kan? Itu model saya seperti itu kalau di tingkat aspiratif betul. Memang saya akui, saya adalah aspirasi gotong royong, tidak harus merah, karena merah tidak punya budget yang cukup. Coba tak kasih merah semua. Ternyata kan merah tidak cukup untuk membagi aspirasinya. Akhirnya saya kan lari ke kuning, ke biru, ke orange, ya kan gitu. Karena itu benar loh. Apa itu tak kayak iseng jumbo ya, kebarannya orange. Template iki apa Mbak Isi makanya. Kan bisa kan gitu. Kan tadi yang bisa jadi ya kita membangun siapa sih nggak jadi dewa mata sini semua jadi.
Karena saya punya trust, punya kepercayaan dengan teman-teman yang di TPS maupun apa. Saya ayo, cara membangun cuma seperti itu. Sini kok DKI urusan belakang penting jadikan dulu, kan gitu. Dan era DKI kan kita datang, tunuk, Rono. Bahwa kita tundun orang kalau berubah pikiran. Itu teknik saya dalam mengelola desa nggak tahu. Nah, teknik keuangan itu tadi. Sebenarnya bisa, cuma kadang kemauannya enggak. Memang awalnya itu berat, tapi kalau sudah berjalan itu enak. Benar, seperti itu. Orang itu seperti hanya kita itu kalau mau membangun organisasi. Awalnya jangan cukup ini untuk jangan itu nih lah, karena kayak ditutup kan uang terus. Padahal kita tuh belum punya duit. Coba nanti kalau udah cara jadi budaya dong. Iya seperti itu. Nah ini gambaran sebetulnya yang sulit dimengerti. Nggak ujuk-ujuk, aku dulu ikut orang itu nggak mikir bayaran. Aku masuk ke ruang itu nggak seneng banget. Dan kita bernaung di pohon yang kita mau kita kepanasan kan nggak mungkin. Kan gaya seperti itu, akhirnya kan dipercaya. Rasa minta dikasih punya saya. Dulu itu hidup di kota itu saya, rumah nggak minta, nggak apa kerjaan nggak minta, cuma gitu. Kenapa? Sudah percaya dengan saya, dengan lurah itu sama-sama satu profesi. Kalau saya sana di sana, saya di sini itu udah biasa. Akhirnya apa? Bisa membangun rumah tangga. Oh, kalau mereka bisa cukup sekarang gimana? Kita pelajari. Oh, caranya seperti itu. Akhirnya kita pelajari nyatanya. Kalau aku dulu anaknya lurah, anak bupati, ya mungkin sombong boleh. Anak petani, anak orang tertinggal, anak iso pitik kan bersyukur ya alhamdulillah ya bisa tau. Masa ya ini terus gayanya kayak gubernur ya nggak boleh. Ya nggak boleh kan gitu. Artinya bersyukur meningkatkan taraf hidup itu mulai dari kecil itu. Mungkin anak saya mungkin lebih tinggi lagi ya. Mungkin cucu saya mungkin lebih tinggi lagi, mungkin harus dia. Tapi saya sendiri kan ya tahu diri lah mungkin. Coba kira-kira kalau goya tentang dia bukan perkara nih, orang pengen ngerti ya, pilih aneh, ngerti gawiannya. Orang percaya, nek percaya kalau juga Semarang, Jakarta percaya kalau orang kira nggak percaya, yakin, orang percaya. Tapi lebih pilih aneh, alah ngatem ngomong saya punya tukang ngantem bang narik itu udah benar. Tapi kalau udah tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, berbeda lagi. Betul lagi, kenapa? Komunikasi kita itu menyakar. Apa benar kok ya? Benar. Kita itu kan mengangkat pendapatan asli maupun APBN kita itu kan belum maksimal. Dari apa? Dari pajak kita itu belum. Pajak kita itu belum maksimal. Nah orang nanti itu orang sadar bahwa pajak itu untuk rakyat. Itu baru orang itu hebat. Nah, saking pembayar pajak, dia angel. Kok pengen negara ini kuat, apa wilayah jadi kuat. Ya kayaknya kan gitu, delik-delik. Nah, nyolong mati lah, gitu. Ilegal, kan ilegal. Tapi nak resmi juga, gitu. Oh, sebenarnya aku yang ngerti dari orang kita. Alah, panen nata ipet kan. Waduh, panen nata kita tontonan, gitu. Ini informal ya, ngomong-ngomong kan nggak tadi gue. Nah ini belum bisa menunjukkan identitas yang sesungguhnya. Nah orang itu menunjukkan identitas sesungguhnya. Oh ya, itu wajibannya apa? Wajibnya. Jadi meningkat. Jadi fiskal kita itu belum cukup untuk membiayai pembangunan, baru untuk menjadi pegawainya. Oke, dokter, kali ini kita lanjutkan ke satu event wisata punya Grobogan ya. Kita ke Bulu Serang langsung.